Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah dengan mencoba mendekati level 16.400-an per dolar Amerika Serikat di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat yang melesat cukup signifikan. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,37% di level 16.387 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.399 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka sudah melemah di 0,2% di level 16.375 per dolar Amerika di Selasa pagi tadi. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika ditutup naik hingga 1,01% di level 98,63 di perdagangan Senin. Ini menjadi kenaikan tertinggi sehari sejak terakhir terjadi di 12 Mei lalu. Sementara di Selasa pagi indeks dolar Amerika bergerak stabil di kisaran 98,64. Lonjakan indeks dolar Amerika di tengah ketidakpastian yang relatif reda terkait kesepakatan perdagangan Amerika dengan negara-negara utama. Dan updatean terbaru pemirsa secara intraday di perdagangan atau memasuki perdagangan di Selasa siang menjelang sore hari ini, ternyata nilai tukar rupiah sudah bergerak atau melemah ke atas level 16.400-an. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menembus di 16.419 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.078 rupiah, pound sterling di 21.839 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang berada di level 110,42 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas melanjutkan pelemahan dalam 4 hari beruntun di angka 3,4%. Harga batubara melesat di 1,54% dan menyentuh level tertinggi sejak 3 Februari 2025. Harga minyak mempertahankan kenaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump desak Rusia untuk menyepakati gencatan senjata dengan Ukraina. Harga emas masih melanjutkan pelemahan selama 4 hari beruntun dengan koreksi 3,4%. Harga emas jatuh ke level terendah dalam hampir 3 minggu di tengah investor menunggu hasil pertemuan The Fed. Selain itu, harga emas terbebani penguatan indeks dolar Amerika melesat 1,02% di level 98,63 ke level tertinggi lebih dari 1 minggu. Di Senin, harga emas dunia turun 0,66% di level 3.314,04 dolar Amerika per troy ounce. Dan di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,04% di 3.312,49 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara melesat 1,54% di pasar Ash Newcastle untuk kontrak pengiriman Agustus ditutup di 115,5 dolar Amerika per ton dan menjadi yang tertinggi sejak 3 Februari 2025. Dalam sepekan terakhir, harga batubara sudah naik 5,14%. Bloomberg memberitakan industri baja China bangkit dan sudah mencetak laba. Produksi baja adalah industri yang haus energi, sehingga saat industri ini bergairah maka permintaan batubara juga ikut membuncah. Harga minyak dunia mempertahankan kenaikannya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Rusia untuk segera menyepakati gencatan senjata dengan Ukraina. Kekhawatiran pun meningkat pasokan minyak dari Rusia, salah satu produsen utama OPEC Plus, bisa terganggu. Minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat diperdagangkan di 67 dolar Amerika per barel setelah sebelumnya ditutup naik 2,4%. Brent menetap di level 70 dolar Amerika per barel setelah ditutup naik di Senin di 70,04 dolar Amerika per barel atau menguat 2,3%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,09% di level 66,64 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,46% di 15.162,50 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,12% di level 3.370,80 dolar Amerika per troy ounce. CPO kontrak pengiriman Oktober 2025 menguat tipis di 0,02% di level 4.243 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencana untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menaikkan perjanjian dagang bilateral dengan Washington. Rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump di April lalu dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan. Pernyataan ini disampaikan menjelang tenggat 1 Agustus saat tarif baru Amerika dijadwalkan mulai berlaku. Bursa ekuitas Wall Street berakhir variatif di Senin waktu setempat dengan S&P 500 naik tipis mencapai rekor penutupan tertinggi untuk sesi ke-6 beruntun. Sementara Nasdaq juga mencatat rekor di tengah perdagangan yang fluktuatif karena investor mencermati fakta perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa. Dikutip dari Reuters, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,14% menjadi 44.837,56. S&P 500 menguat 0,02% di 6.389,77 dan Nasdaq meningkat 0,33% di 21.178,58. Dari dalam negeri, Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan stabilitas sistem keuangan atau SSK di triwulan 2 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Terjaganya stabilitas sistem keuangan dipengaruhi dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik termasuk Timur Tengah. KSSK menekankan, meski ketidakpastian ekonomi makin memburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan terjaga di kisaran 5% hingga akhir tahun. Ditopang terjaganya daya beli masyarakat hingga kinerja ekspor yang berdaya tahan tinggi. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengumumkan realisasi investasi hingga kuartal 2 2025 mencapai 477,7 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan P. Ruslani dalam siaran persnya menjelaskan realisasi investasi tersebut tumbuh 11,5% year on year, setara 25,1% dari target tahun 2025 yang dipatok di 1.905,6 triliun rupiah. Realisasi penanaman modal asing atau PMA sebesar 202,2 triliun rupiah atau setara dengan 42,3%. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 275,5 triliun rupiah atau 57,7%. Berbagai sumber IDX Channel. Saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Penguatan signifikan pasca pembalikan arah masih terus berlanjut pemirsa, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,74% dan bergerak di level 7.672,822. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Dibuka di zona hijau pada sesi pertama pagi tadi, indeks harga saham gabungan bergerak di level 7.625,793. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah hingga tertekan ke level intraday terendah hari ini di 7.565,788. Berbalik ke zona hijau, kemudian kembali berbalik ke zona merah 1 jam jelang penutupan di sesi pertama, hingga di sesi pertama indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau pemirsa. Memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan signifikan hingga ke 0,72 dan 0,74% sampai sejauh ini. Saham-saham yang menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan dari keuangan, ketika dari saham-saham perbankan big cap justru lebih cenderung tertekan. Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA hari ini mengalami penguatan di 20,00% di 25.800 atau reject atas sepertinya, dan ini juga merupakan level tertinggi terbarunya
di sepanjang masa. Di mana di sesi pertama pada pagi tadi sempat melemah ke 18.450 sehingga menyeret indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah pemirsa. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT ikut menjadi penopang menguat di 4,86% di 2590. Barang baku BRMS juga menguat di 6,33% 470. WiFi hari ini rebound menguat di atas 4% pemirsa setelah sebelumnya sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam di beberapa hari terakhir pasca naik tinggi. Kemudian PGO menguat di 7,40% di 1.820. CDIA emiten pendatang baru melanjutkan penguatan di 6,56% 1950. Dan kapitalisasinya untuk CDS sudah mencapai 243,42 triliun rupiah. Kemudian cuan dari Prayogo Pangestu menguat di 3,53%, dari properti BKSL masih melesat di 15% di 152. Kemudian juga SSIA masih melaju meskipun penguatannya terbatas di 1,87%, 2730. Saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan Big Cap BBCA melemah di 0,88% di 8.425. BBRI juga tertekan di 0,51% di 3920. Sementara untuk BMRI pemirsa hari ini juga melemah tipis di 0,21% dan BBNI hari ini melemah cukup dalam di 1,19% di Rp4.160 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.